Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umri dunia wa din. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama dari yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat-Nya dan begitu banyak nikmat-Nya yang diberikan kepada kita semua. Salah satunya yaitu nikmat sehat, sehingga kita saat ini bisa menjalankan ibadah puasa di tahun ini. Mudah-mudahan puasa kita lancar, amin, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Jika kita ingat-ingat kembali, sungguh banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Contohnya yaitu nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat bersilaturahmi, nikmat berkeluarga, nikmat harta, nikmat ilmu, bahkan yang paling tinggi yaitu nikmat iman dan Islam. Tentunya dari banyaknya nikmat yang Allah berikan, kita dianjurkan untuk bersyukur. Bersyukur dengan apa? Dengan atas yang Allah berikan kepada kita semua. Bersyukur bukan hanya sekedar anjuran, tetapi juga bersyukur merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, Allah tidak akan mengajar kalian jika kalian bersyukur dan beriman kepadanya. Allah selalu memuji hamba-Nya yang bergemar bersyukur dan Dia Maha mengetahui. Quran Surat An-Nisa ayat 147. Sahabat-sahabatku, tentunya kita sangat ingin sekali dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak ingin dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dari itu, marilah kita berlomba-lomba dalam bersyukur, memperbanyak syukur kepadanya. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Sahabat-sahabatku, pertanyaannya yaitu bagaimana cara kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Setidaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 3 cara, yaitu yang pertama bersyukur dengan lisan, dan yang kedua bersyukur dengan qalbu atau hati, dan yang ketiga yaitu bersyukur dengan amal perbuatan. Bagaimana kita bersyukur dengan lisan? Bersyukur dengan lisan bisa dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melantunkan kalimat-kalimat thayyibah, melantunkan salawat, serta membicarakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, membicarakannya kepada orang lain. Nah, di sini membicarakan kenikmatan yang Allah berikan bukan ingin menyombongkan sesuatu yang kita miliki, tetapi niatkan membicarakan hal tersebut untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada kita membicarakan hal-hal yang aneh, membicarakan keburukan-keburukan orang lain, mendingan kita membicarakan kebaikan ataupun nikmat-nikmat yang Allah berikan. Nah, dan yang kedua yaitu bersyukur dengan qalbu atau dengan hati. Nah, bagaimana bersyukur dengan kalbu? Bersyukur dengan kalbu bisa dengan meneguhkan hati atau meyakinkan hati
bahwa sesungguhnya apa yang ada dalam diri kita, apa yang kita miliki saat ini, sesungguhnya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus bersyukur dengan kolbu? Karena tidak cukup bersyukur hanya dengan lisan saja. Karena terkadang banyak yang hanya bersyukur dengan lisan, hanya dari mulut saja. Mereka mengatakan sesuatu, tetapi tidak dengan hatinya. Maka dari itu, bersyukur dengan lisan harus disertai dengan bersyukur di dalam hati atau dengan qalbu. Nah, dan yang ketiga yaitu bersyukur dengan anggota badan. Bagaimana sih bersyukur dengan anggota badan itu? Bersyukur dengan anggota badan bisa dalam bentuk perbuatan. Salah satunya yaitu dengan kita melakukan hal-hal yang baik, dengan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bermaslahat, dan juga dengan kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita, sunnah-sunnah Rasulullah. Nah, dengan itu kita sudah bersyukur melalui anggota badan. Karena tidak hanya cukup bersyukur dengan lisan saja, tidak hanya cukup bersyukur dengan qalbu saja, tetapi harus juga bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan qalbu, serta mengimplementasikan dengan amal perbuatan. Nah, di samping kita bersyukur, kita juga harus bersabar. Kenapa kita harus bersabar? Karena kadangkala kita menginginkan sesuatu, kita mengharapkan sesuatu, tapi apa yang kita dapatkan tidak sesuai atau bukan yang kita inginkan. Nah, itu jangan bersedih. Nah, kita harus bersabar dari rasa iri. Kenapa bersabar dari rasa iri? Karena kita tidak boleh iri dari apa orang lain dapatkan. Bersabar dari menahan diri dari sifat iri, bersabar dari diri menahan dari sifat dengki. Nah, karena belum tentu apa yang kita inginkan lebih baik dari apa yang Allah berikan. Karena sesungguhnya Allah lebih mengetahui apa yang kita butuhkan daripada diri kita sendiri. Nah, sebelum saya akhiri, izinkan saya membacakan satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, yang artinya yaitu, jika kalian bersyukur, maka aku akan menambah nikmatmu. Tetapi jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku amat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, sahabat-sahabatku, mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi golongan orang-orang yang bersyukur dan bersabar. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari kemaksiatan. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang selalu bersyukur, orang-orang yang selalu menjalankan kewajibannya, orang-orang yang selalu menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, dalam tutur kata, ataupun dalam penjelasan ada kekeliruan. Saya mohon maaf, karena sesungguhnya itu berasal dari keterbatasan diri saya, dan sesungguhnya kelebihan atau kebenaran yang saya sampaikan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.